Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 22 ayat 42 sampai 44 demikian. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara-saudara sekalian, bisa memahami firman Tuhan tidak otomatis bisa melakukannya. Sebab kehendak Tuhan seringkali berlawanan dengan keinginan kita. Mengapa berlawanan? Karena Tuhan itu pencipta yang maha tahu, maha kasih, dan maha kudus. Sedangkan kita adalah ciptaan yang berdosa dan sebenarnya tidak tahu apa-apa. Tetapi sering merasa paling tahu. Lagi pula, sebagai gambar Allah, kita diberi kehendak bebas dan Allah menghormati kehendak bebas kita. Sedangkan Tuhan Yesus yang adalah Allah saja, ketika menjadi manusia, masih harus bergumul untuk menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Bapa. Padahal dia adalah manusia yang tidak berdosa dan dari awal sudah tahu bahwa tujuannya menjadi manusia adalah untuk mati di salib demi keselamatan umat manusia dari dosa dan maut. Namun, menghadapi salib ia sangat ketakutan sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah, sehingga Allah Bapa perlu mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Tentu saja, hal yang menakutkan bagi Tuhan Yesus bukan proses penyaliban itu sendiri, melainkan karena dia harus menanggung dosa seluruh umat manusia, sehingga Allah Bapa untuk waktu tertentu memalingkan wajahnya. Memalingkan wajah adalah gambaran murka Allah yang dicurahkan kepadanya. Meskipun demikian, Tuhan Yesus mengakhiri pergumulannya dengan kemenangan. Sehingga ketika tiba saatnya dia untuk disalibkan, dia sudah siap untuk menjalani kehendak Bapa dengan berani sampai mati di kayu salib. Kunci kemenangan Tuhan Yesus terletak pada keberaniannya menghadapi ketakutannya dan kegigihannya untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Bapa. Semakin takut, semakin sungguh-sungguh berdoa. Seorang teman berkata, merasa takut tetapi berjalan terus, itulah keberanian yang sejati. Saudara, hari ini apa yang sedang saudara hadapi? Apakah saudara tahu apa yang Tuhan inginkan dengan semuanya itu? Rindukah saudara untuk melakukan kehendak Allah? Mari kita mohon Tuhan menolong kita untuk mengalahkan ketakutan kita, menang dalam pergumulan melawan kehendak daging kita, dan siap melakukan firman Tuhan dalam situasi spesifik kita. Sebab Kristus sudah menang bagi kita. Amin.